Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas segala rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai nikmah yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga malam hari ini, malam pertama salat tarawih di Masjid Raya Bani Umar, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, dan baru saja tadi kita melaksanakan sholat Isya berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kehariban Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, di setiap datang bulan Ramadan, banyak orang kemudian mengucapkan atau menulis untuk menyambut kedatangannya dengan ucapan atau tulisan marhaban ya Ramadan. Kata marhaban itu paling tidak ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Marhaban, makna yang pertama adalah tempat yang lapang, tempat yang luas. Apa korelasi dengan Ramadan? Mari kita sambut bulan suci yang mulia ini, yang penuh berkah ini, bulan Ramadan ini, berangkat dari hati yang lapang, hati yang luas. Sehingga ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah Ramadan, kita melaksanakannya dengan nyaman, dengan penuh tulus ikhlas, karena mengharap ridho Allah, berangkat dari hati yang lapang. Paling tidak kita bisa mengucapkan ketika Ramadan tiba, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, Kau masih berikan kesempatan kepada saya umur sehingga sampai di bulan Ramadan tahun ini. Karena belum tentu Ramadan tahun depan saya masih hidup atau tidak. Ucapan alhamdulillah, merasa bersyukur. Tapi juga ada sebagian orang yang karena hatinya tidak lapang, tidak marhaban, ketika datang bulan Ramadan ngeluh. Ya, Ramadan datang lagi, puasa lagi dah. Siang gak bisa makan lagi. Itu artinya dia belum menyambut kedatangan Ramadan berangkat dari hati yang lapang, belum marhaban itu. Jadi marhaban yang pertama maknanya adalah tempat yang lapang, tempat yang luas. Menunjukkan korelasi kepada diri kita, kita menyambut kedatangan bulan yang mulia ini dengan hati yang lapang, hati yang luas. Makna yang kedua dari kata marhaban ya Ramadan itu adalah tempat memperbaiki sesuatu yang rusak. Apa korelasi dengan Ramadan? Ramadan adalah bulan untuk menintrospeksi diri kita masing-masing. Bisa jadi selama ini amal ibadah kita ada sedikit campur ria, pamer, ujub. Ini merusak nilai pahala kita. Apalagi sekarang musim gadget ini.
Salat tahajud malam-malam nggak ada orang, kita rekam sendiri, setelah itu kita share ke grup. Wah, hebat ini orang soleh. Malam-malam orang tidur dia tahajud, muncul sikap ria. Hati-hati, dan itu merusak nilai pahala kita. Mari di bulan Ramadan ini, yang ria-ria ini, yang pamer-pamer ini, yang merusak nilai pahala ibadah kita ini, mari kita perbaiki yang rusak-rusak ini. Atau bisa jadi niat kita tidak lurus, bengkok. Mari yang bengkok-bengkok ini kita luruskan untuk mengharap ridho Allah. Itu makna yang kedua dari kata marhaban adalah tempat memperbaiki sesuatu yang rusak. Makna yang ketiga, ini yang populer, yang sering kita dengar. Marhaban maknanya adalah selamat datang. Atau welcome kata orang Inggris. Atau wilujeng sumping kata orang Bandung atau Sunda. Atau sugeng rawuh kalau kata orang Jawa. Selamat datang, welcome, wilujeng sumping atau sugeng rawuh. Tapi ini khusus untuk tamu yang dianggap spesial. Tamu yang dianggap istimewa, yang dianggap agung. Sambil contoh. Ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, maka ketika kedatangan Rasulullah, masyarakat Madinah gegap gempita seraya menyambut Rasulullah kalimat marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Ain, marhaban Jaddal Husain. Kenapa Rasul disambut dengan kalimat marhaban? Karena Rasul adalah tamu yang istimewa, tamu yang spesial. Ramadan adalah tamu yang istimewa, bulan yang spesial. Pertanyaannya adalah, di mana letak keistimewaannya, di mana letak kespesialisasiannya? Jamaah sekalian, kalau kita merujuk dari berbagai ayat dan hadis Rasulullah Muhammad SAW, paling tidak ada sekian banyak keistimewaan Ramadan. Oleh karena itu sering Ramadan itu disebut dengan nama bulan lain. Saya sebut misal, Ramadan disebut juga dengan Syahrus Siyam, bulan puasa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa asyam di bulan Ramadan ini, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar mudah-mudahan harapannya setelah puasa Ramadan ini derajat kalian naik dari mukminin menjadi muttaqin. Sehingga bulan Ramadan sering disebut Syahrus Siyam, bulan puasa. Karena kita dianjurkan dan diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa full 1 bulan. Nah, kita berharap puasa ini menjadi amaliyah yang bisa meningkatkan derajat keimanan kita, bisa meraih derajat al-muttaqin. Karena palasannya bagi orang-orang yang muttaqin itu nggak tanggung-tanggung, Allah balas dengan surga. Ali Imran ayat 133 juga Allah menjelaskan. Di sana kalimatnya wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk mereka-mereka yang bertakwa. Lil muttaqin. Nah, puasa menghantarkan pelakunya meraih derajat takwa. Dengan takwa ini kemungkinan besar Allah masukkan ke dalam surga. Ramadan istimewa bulan puasa.
Keistimewaan lain atau spesial lain dari bulan Ramadan adalah Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kita lihat Al-Baqarah 184, Allah menjelaskan di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran, yang isinya, fungsinya adalah hudal linas, sebagai petunjuk, pedoman, sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind bagi segenap manusia. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita hidup di dunia ini, Al-Quran rujukannya. Juga sebagai wabayinati minal huda, dijelaskan di dalam Al-Quran seperti apa petunjuk itu. Dan yang ketiga, kata Allah dalam Al-Quran ini, Al-Quran juga berfungsi untuk Al-Furqan, pembeda. Pembeda antara yang benar dengan yang salah, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk. Karena kalau parameternya Allah objektif, tapi kalau parameternya manusia subjektif dan sifatnya lokal. Sehingga Al-Quran mengatakan di sana, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Jadi benar menurut Allah dalam Al-Quran, benar kita katakan. Salah menurut Allah dalam Al-Quran, salah juga kita katakan. Jangan dibalik. Kata Allah benar, kita katakan salah. Kata Allah salah, kita katakan benar. Itu terbalik. Jemaah sekalian, kenapa Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena tadi tujuannya adalah paling tidak untuk mengendalikan, mengarahkan, sebagai guide, sebagai petunjuk arah kemana kita akan melangkah, bagaimana kita melakukan aktivitas kehidupan di dunia ini. Al-Quran sebagai pedomannya. Saya mengumpamakan, kita semua ini punya gadget, punya handphone. Ketika kita beli handphone baru, pasti di box handphone itu ada petunjuk penggunaannya. Ikuti saja petunjuk penggunaannya, insya Allah gadget kita awet dipakainya dan benar. Kenapa? Karena yang membuat petunjuk itu adalah sang pembuat handphone itu. Yang membuat manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan alam jagat raya ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah paling tahu bagaimana seharusnya manusia hidup di alam jagat raya ini. Nah, supaya manusia tidak tersasar, tidak tersesat jalan dalam kehidupan di dunia ini, Allah turunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Ramadan, bulan Al-Quran. Rasul pun juga menyebutkan, ternyata Ramadan juga adalah disebut dengan Syahrun Mubarak. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Kata Rasulullah, sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Kenapa disebut bulan yang penuh keberkahan? Banyak hal yang terdapat di dalam. Paling tidak, yang bisa kita dapatkan adalah nilai pahala ibadah kita dilipat gandakan. Dan di malam terakhir bulan Ramadan, Allah turunkan satu malam yang penuh berkah, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itulah menunjukkan keberkahan bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Ada Lailatul Qadar, tidak ada di bulan-bulan lain. Apa makna Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar makna yang pertama paling tidak adalah
malam takdir, malam ketentuan. Pada malam itu Allah menentukan sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan manusia yang akan datang. Oleh karena itu, Rasul selalu menghimbau, menyeru, mengajak kepada keluarganya dan umatnya. Taharru Lailatul Qadri. Intailah, jagalah Lailatul Qadar, jangan sampai lewat. Karena malam itu takdirmu ditentukan oleh Allah. Kalau malam itu kita sedang beribadah, insya Allah takdirnya baiklah. Makna yang kedua Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Karena malam itu Allah turunkan para malaikat berduyun-duyun turun ke langit bumi ini untuk menyelesaikan segala urusan hamba-hambanya yang malam itu berdoa kepada Allah, yang malam itu beribadah kepada Allah. Jamaah sekalian, dalam kehidupan ini kita punya problem, punya masalah. Mungkin sakit nggak kunjung sembuh, mungkin utang nggak kunjung lunas, mungkin pekerjaan nggak kunjung dapat, ditolak mulu. Jangan pernah putus asa. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Gunakan kesempatan yang amat sangat baik di malam Al-Qadar, malam yang penuh berkah, untuk bermunajat kepada Allah. Turun para malaikat berduyun-duyun ke bumi ini, seolah-olah bumi ini terasa sesak, terasa sempit. Itulah sehingga Ramadan, Lailatul Qadar dianggap sebagai malam yang sempit karena penuh sesaknya para malaikat yang hadir di bumi ini. Walaupun hakikatnya malaikat tidak butuh tempat. Yang ketiga, makna Lailatul Qadar ini yang populer, malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Allah jelaskan dalam ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan karena satu malam itu kalau kita beribadah, nilai pahala kita lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik. Oleh karena itu jangan sampai Ramadan yang penuh berkah ini berlalu begitu saja. Mari kita isi aktivitas Ramadan ini dengan berbagai aktivitas. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita qiyamul Ramadan, zikir, tadarus, i'tikaf, zakat, infak, sedekah, berbagi dengan sesama. Insya Allah itu semua akan berlipat pahala yang akan diraih karena keberkahan dari bulan Ramadan ini. Terakhir, keberkahan lain dari bulan Ramadan sehingga Ramadan disebut syahrun mubarak, dikabulkannya segala doa yang kita panjatkan. Jamaah sekalian, kalau kita lihat ayat yang memerintahkan ibadah puasa Ramadan mulai dari Al-Baqarah 183 berlanjut 184, diteruskan 185, loncat 187. 186-nya diloncat. Dan 186 bukan berbicara tentang puasa, fidyah atau seterusnya, tapi khusus berbicara tentang doa. Pertanyaannya adalah, ada apa Allah menyisipkan ayat doa di antara ayat-ayat puasa atau ibadah Ramadan? Rupanya doa orang yang berpuasa atau doa pada bulan Ramadan amat sangat mustajabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa inni qarib, jawablah, sesungguhnya aku amat sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan setiap hamba-hambaku yang berdoa kepada, mengabulkan. Jadi keberkahan
di antara sekian banyak bulan Ramadan adalah dikabulkannya segala doa. Mari kita berdoa pada malam pertama ini. Kita mohon mudah-mudahan kita disehatkan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan sampai selesai nanti, dan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar, serta kita berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.